Bincang bersama. Halo Smart Listeners, podcast Bincang Bersama kali ini bersama dengan saya Daryl Adam. Dan seperti biasa, kita akan ajak Anda untuk belajar ya dari kisah sukses seseorang yang merintis usahanya dari mulai kecil, kemudian juga berangkat menjadi yang medium sampai betul-betul menghasilkan omset miliaran rupiah. Tapi kali ini saya agak minder, kenapa? Karena biasanya yang namanya cantik itu identik dengan wanita. Saya ingat ada istilah yang mengatakan cantik itu bonus. Itu kebalik. Sekarang zamannya cantik adalah satu kewajiban. Beauty is a must. Nah, kita bahas yuk bersama dengan salah seorang pemilik dari online shop. Dan ternyata awal ketika seseorang ini menggeluti bidang bisnis kecantikan dimulai dari hal yang biasa. Yuk kita sapa terlebih dahulu narasumber kami di program podcast Bincang Bersama. Sudah ada Mbak Tiara. Halo Mbak, apa kabar? Halo. Aku manggilnya anaknya Mbak atau kakak? Kakak aja. Kakak. Oke, Kak. Gimana, sehat, Kak? Sehat, alhamdulillah. Berapa store sekarang yang ada? 3 store. Di Bekasi ada 2, kabupaten, kota, sama di Depok. Oh, Bekasi 2, Depok 1. Ya. Cukup bangga nggak dengan penghasilan itu? Pencapaian itu? Cukup, alhamdulillah. Cukup bangga. Udah berarti sukses? Tapi tetap harus mengembangkan sayap. Oke. Puas? Relatif, kalau anak muda puas, biasanya karena rasa puas udah didapat malah jadi males. Justru harus terus jangan puas. Oke. Biar dapat pencapaian Cerdas yang dan baru. keras ya? Ya. Bukan keras dan juga cerdas ya? Iya. Awalnya gimana sih menggeluti bisnis ini? Awalnya itu aku bisnis ini dimulai dari aku kelas 2. Kelas 2 SMK. Oh, SMK, Iya, oke. aku waktu itu diambil jurusan administrasi perkantoran. Jadi banyak, memang mayoritas siswanya tuh perempuan. Awalnya tuh SMK kelas 2, aku ngejalanin bisnis berawal dari masker kain. Gitu. Terus baru dari situ aku merambah ke dunia beauty. Oke, masker kain yang tutup untuk muka? Iya, sebelum ada masker medis. Oh, Gitu. oke. Nah, terus Dari, baru merambah dulu- ke. Iya, betul. Ke dunia beauty baru merambahnya. Kenapa kok jauh banget sih antara yang satu nutupin kecantikan, yang satu ngebuka kecantikan iya, gitu benar loh? juga ya. Jadi dulu masker kain itu lagi happening kan, temen aku jualan, cuma temen aku tuh tangan kedua. Nah, karena aku ngelihat itu sebuah kesempatan, aku bilang sama ibuku dulu waktu itu penjahit. Jadi aku minta ibu bikin masker kain kayak gini yuk, karena kalau kita bikin sendiri aku tahu modalnya itu lebih kecil dan kita bisa jual harga lebih murah, bisa lebih bersaing gitu. Jadinya di situ masker kain, terus nyoba juga. Jadi sebenarnya kenapa bisa ke beauty berawal dari yang hype aja. Dulu aku jualannya tuh yang lagi viral aja. Masker kain lagi viral, aku jual masker kain. Habis itu pas Mina instan lagi viral juga, aku juga jualan itu. Terus tumbler, ring light, Semuanya? yes, sempet makanan juga gitu. Sampai Oke. lah ada di momen yang lagi viral itu waktu itu skincare Korea. Gitu. Oh, berarti belum lama ini dong ya? 2017 berarti ya aku 6 tahun yang lalu ya? Iya, 6 tahun yang lalu. Gitu. Jadi di dunia beauty itu ternyata lebih cepat perputarannya, sama minatnya lebih banyak. Karena orang kalau habis otomatis akan butuh lagi. Apalagi sudah memang bisa dibilang membutuhi bergantung ya, gitu. Jadi nggak akan skip. Berarti ini masuk ke kategori bisnis fast moving juga ya sebetulnya ya? Betul, dan dengan expired date yang cukup lama, 2 tahun. Jadi kita aku pribadi ngerasa punya waktu yang cukup jauh untuk menghabiskan produk ini. Nggak takut kalau makanan kan harus cepet nih, gitu ya. Gitu. Terus pernah coba elektronik yang tadi aku bilang tumbler, rusak waktu itu. Rusak dan aku jadinya rugi seluruhnya karena aku kan perempuan, nggak tahu gimana cara ngebenerinnya. Oke. Gitu. Jadi masuk ke dunia kosmetik atau kecantikan ini karena Kak Tiara tahu banget bagaimana untuk mentreatment produk-produknya ini sama sendiri. teman-teman wanita, jadi marketnya banyak. Oke, boleh tahu nggak anak berapa dari berapa saudara? Anak pertama Anak pertama dari 2 saudara. Perempuan juga? perempuan, beda 4 tahun. Masa kecil gimana sih? Cerita dong sedikit. Kok bisa bener-bener fokus ke dunia kosmetik ini? Kan tadi berawal dari masker kain, ibu seorang penjahit. Nah, setidaknya kan ada legacy yang disampaikan gitu loh. Nah, besok kamu bisnis ini aja ya, dikembangin lagi, penuh inovasi. Tapi tiba-tiba switching paradigm nih. Jadi bisnis kosmetik kecantikan. Apakah memang ditanamkan seperti itu prinsip hidup ketika kecil atau bagaimana? Masa kecil aku pada umumnya anak-anak aja sih. Cuma memang punya ambisi
yang cukup besar dari kecil di bidang akademis, sama dari SD aku udah punya inisiatif yang tinggi. Ibu aku dulu juga bikin snack-snack gitu kan. Aku minta request dengan sendirinya kemauan aku pribadi untuk, Bu, coba bikinin yang versi kecil untuk aku tawarin ke temen gitu. Sampai guru aku suka dan beli yang ukuran besar. Jadi memang itu udah tertanam dari SD. Jadi gitu. Oke. Hobi. Minat, Ya, hobi. minat. Minat dan hobi ini diturunkan dari siapa kira-kira? Mungkin lebih ke kakekku. Oh, kakek Kalau pedagang dibilang juga? dari keluarga, ya kakek Oke. di Cirebon gitu. Ah, baik. Jadi sebetulnya transisi antara produk awal sampai dengan produk yang membuat nama seorang Tiara ini terekspos begitu bagus dan juga viral itu karena sadar akan kebutuhan fast moving produk tadi ya, Yes, betul. kecantikan. Betul. Target marketnya siapa? Target market mungkin bisa dibilang untuk sekarang ini semua orang, semua umur butuh produk beauty. Beauty itu nggak selalu tentang makeup dan skincare, tapi kayak yang kita gunain sabun, sampo, itu kan termasuk dalam beauty juga. Jadi bisa dibilang semua umur menjadi target kita, tapi untuk secara fokus milenial dan Gen Z. Sebenarnya Kak Tiara, definisi skincare itu apa sih kalau secara harfiahnya ya? Skincare itu kan, skin itu kulit ya, care itu perawatan, berarti produk yang memang membantu kita untuk ngerawat kulit kita, dan itu nggak cuma dari luar tapi dari dalam. Walaupun identik dengan wanita atau perempuan ya. Tapi laki-laki juga punya Laki-laki kulit. butuh juga? Karena laki-laki punya kulit. Iya, I know. Laki-laki butuh punya Yes. kulit. Mereka butuh seberapa besar persentase kalau dibandingkan dengan Karena wanita? itu sih yang perlu dibangun justru ya di pemahaman masyarakat Indonesia ini. Jadi kebanyakan biasanya untuk yang peduli dengan kulit kita, kesehatan dari luar itu hanya wanita. Padahal sebenarnya laki-laki pun sama membutuhkan itu gitu. Itu yang lagi dibangun justru sama pelaku-pelaku yang terjun di bidang beauty. Gitu. Termasuk aku pribadi. Oke, kompetitor kan banyak ya, Kak Tiara ya. Gimana sih cara manage-nya tuh? Dari dulu aku tanpa fokus, sebut brand ya, yes. tanpa sebut brand. Dari dulu aku fokus dengan jalanku sendiri gitu. Aku melihat kanan kiri hanya untuk sebagai motivasi, patokan. Namanya bisnis ada yang namanya sistem ATM ya, amati, tiru, modifikasi, dan itu pun nggak dikhususkan hanya meng-ATM kompetitor, tapi kadang yang nyebrang kayak ke fashion, yang kemana, selama itu bisa aku terapkan di dunia beauty atau di tempat aku menjalankan bisnis ini, aku terapkan gitu. Jadi aku fokus jalan sampai akhirnya nggak kerasa ya, ternyata yang dulunya justru dia jalannya lebih depan daripada aku, sekarang dia ada di belakang aku gitu. Karena nggak musingin orang lain. Oke, saya gitu. sempat lihat Instagramnya atau sosial medianya THR Shop ya namanya. Kan sempat dihack juga tuh. Betul. Instagramnya. Terus berawal dari yang kecil-kecil dulu, kemudian jadi mulai melebarkan sayap sampai sekarang tuh punya store yang sangat luar biasa di Bekasi 2, Depok 1. Yes. Terus tadi saya sempat ditunjukin videonya juga. Ini loh Mas, pengunjung atau calon konsumen yang ada. Gila, itu banyak banget dan sampai antri, sampai waiting list. Iya. Rahasianya apa? Rahasianya kita menawarkan produk yang lengkap, yang lagi viral, sama harga termurah. Versi? Untuk bersaing di Indonesia, jadi banyak kompetitor yang tadi dibicarakan kan, menjual produk yang sama. Tapi dari segi kelengkapan, dari segi harga itu banyak yang berbeda gitu. Biasanya kalau ngantri kayak gitu juga bisa jadi karena demand. Kita juga biasanya bikin campaign yang bisa menarik massa gitu. Kita bikin activity. Jadi yang bikin unik THR Shop dengan store lokal yang lain gitu ya. Kita tuh fokus dengan activity. Jadi hari-hari kayak pahlawan aja kita rayakan, kita bikin suatu kegiatan untuk menarik massa gitu. Hari Kartini, hari Valentine gitu. Jadi hari yang berhubungan dengan sebuah aktivitas fisik. Betul. Ya, yang melibatkan kulit di dalamnya ya. Berapa orang timnya sekarang, Kak? Untuk tim secara keseluruhan, internal dan eksternal, sekitar ada 120-an. Wow, di 3 store besar itu? Iya. 120-an? Pembagiannya bagaimana? Boleh tahu nggak? Pembagiannya lebih banih dominan di store Tambun sih, sekitar 45-50 gitu. Untuk sosial medianya? Itu untuk crew store dulu. 50 tuh di crew store. Di store. Karena kan atur shift ya. Kita buka dari jam 9 sampai jam 10 malam. Gitu. Terus kalau yang di Galaxy sekitar 35. Depok karena dia toko yang termasuk paling baru, dia sekitar 20. Sisanya baru di office.
Berarti udah cukup belum sih 3 store dikelola sama seorang Tiara sendirian? Belum. Belum. Apalagi yang harus dicapai gitu loh. Usia masih muda kan, terus juga masih single, masih muda, masih punya banyak talenta dan juga kapabilitas. 3 store ini manage-nya kan berat nih, Kak Tiara. Iya. Nggak simple seperti kayak tinggal nyuruh, report segala macam kan, nggak harus ada sistem manajerialnya sendiri gitu. Itu belajar dari siapa? Learning by doing. Jadi justru mungkin orang pikir saya punya mentor ya. Justru nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Belajar sukses bisnisnya itu dari mana? Ambisi dari diri, belajar dari perjalanan, dari kesalahan, gitu. Terus biasanya kan karena ada kesalahan kita cari formula baru sampai ketemu oh ini yang pas buat kita. Karena jadi apa yang aku lihat dari sistem orang lain belum tentu ketika kita copy paste tuh bisa persis sama. Oke. Gitu. Ambisi dan dari pengalaman, belajar juga. pengalaman. Pilih satu-satu ya. Ambisi gimana bisa dimaksimalkan untuk bisa buat produk atau store yang gila 3 itu rame banget gitu loh. Dari sisi ambisinya dulu. Dari sisi ambisi, aku pengen Tiara Shop ini bukan cuma sekedar marketnya berawal dari zaman sekolah, juga aku nggak pengen aku tuh punya usaha cuma dikenal sama teman sekolah. Nggak cuma pengen promosi itu lewat WhatsApp. Gitu. Jadi pengen dikenalnya justru sama banyak orang. Memperluas terus jaringan. Jadi aku pengen Tiara Shop itu dikenal dan bisa dibilang pertama menguasai pasar Jabodetabek, mungkin kemudian Indonesia. Amin, mudah-mudahan. Gitu, itu ambisinya. Itu ambisi. Sampai sekarang masih dipegang ambisinya? Masih. Banget ya? Iya. Untuk belajar dari sebuah kesalahan. Spill deh, coba. Kayak apa? Belajar dari kesalahan ya. Mungkin aku di bidang retail, yang dimana konsep store aku tuh terbuka. Orang tuh bisa ngambil produk itu dengan mudah. Nah, di situ kan ada bisa dibilang peluang untuk kerugian ya, secara kehilangan barang, baik eksternal ataupun internal. Nah, aku tuh butuh waktu sekitar 3 tahun kayaknya ya untuk berhasil menemukan formula yang 80%, aku belum bilang 100%, 80% tuh cocok sama THR Shop. Caranya stock of name-nya. Gitu. Mungkin semua pemain retail itu melakukan stock of name, tapi nggak semuanya sistemnya itu sama. Gitu. Jadi di situ aku terus mengkombinasikan antara retail A seperti ini sistemnya, retail B seperti ini, retail C seperti ini. Nah, ketika diplek-ketiplek itu tidak bisa. Jadi tetap harus menyesuaikan dengan keadaan. Tapi ada yang dijadikan sebagai sebuah role model kan untuk saya nggak sebut store-nya apa ya, tapi saya yakin Kak Tiara juga pernah masuk ke store-nya A, store-nya B, store-nya C, as a konsumen, paling tidak mempelajari secara singkat mungkin manajerialnya seperti apa. Apa yang diduplikasi dari store-store yang pernah dikunjungi di luar dari THR Shop ini? Jadi dulu aku pas lagi bikin store yang Tiara Shop pertama itu 2020, aku termasuk lokal store yang berani karena di mana beberapa kompetitor aku atau pemain beauty store itu masih pakai konsep etalase. Aku itu udah berani pakai sistem rak dan terbuka untuk ngambil. Oh, kayak convenience store biasa? Iya. Jadi customer bisa leluasa tanpa terhalang etalase. Karena dulu aku melihat diriku pas lagi dulu belanja ke toko kosmetik di mana ada etalase, aku tuh punya keterbatasan rasa nggak enak sama kakaknya untuk mau lihat itu gitu kan, kakaknya bolak-balik naik tuh ya. Jadi aku ketika punya store kosmetik sendiri, aku pengen customer itu tidak terbataskan gitu, tidak merasa dibatasi, tidak merasa nggak enak, bisa dengan leluasa. Nggak ada sekat lah ya di antara customer dengan petugas jaga. Jadi bisa baca ingredientsnya sendiri, terus juga bisa lihat harganya, produknya, cium wanginya sendiri, bisa coba banyak produk tanpa harus nggak enak. Tapi kebanyakan perempuan yang kesana ya? Yes. Yang laki-laki dampingin doang? Ada juga yang memang belanja. Laki-laki, kadang mereka justru nggak sama perempuannya, benar-benar datang untuk cari produknya dia. Karena aku juga menyediakan produk laki-laki, kayak contoh hair care, body care, atau skincare yang khusus laki-laki itu kan juga ada. Oke. Berarti bisa dikatakan THR Shop ini tidak memproduksi skincare sendiri, tetapi memang menjadi sebuah gurita penyampai daripada wadah daripada konsumen yang membutuhkan produk skincare. Dengan harga termurah dan pilihan produk yang lengkap. Tetap itu strategi promosi marketingnya? Iya. Harga termurah, produk terlengkap, dan up to date. Nah, bagaimana kira-kira strategi yang dilakukan sama tim THR Shop agar ketika mereka cari di store A, mereka nggak nemu, tapi mereka akan ketarik untuk ke THR Shop?
Aku mengkombinasikan antara media promosi konvensional dan juga digital. Oh, tetap mengkawinkan ya? Iya, betul. Oke, antara konven dengan digital. Nah, dulu ketika beberapa kompetitor aku belum aware dengan kekuatan sosial media, aku dari awal bahkan udah dari sekolah tersebut udah langsung menggunakan kekuatan sosial media. Dari dulu berarti? Iya, dari awal merintis udah langsung punya sosial media. Walaupun dulu identiknya dengan WhatsApp ya? Walaupun dulu identiknya dengan WhatsApp grup reseller gitu-gitu betul, aja. Betul. Sekarang udah merambah ke kayak di Instagram, TikTok, marketplace gitu. Ada nggak satu bentuk edukasi yang disampaikan? Apalagi kan kalau misalnya ketemu THR Shop, itu kan ketemu tiaranya langsung, itu buat para konsumen proud banget kan. Wah gila, gue ketemu ownernya langsung nih. Nah, pernah nggak buat kontribusi berupa video edukasi lah tentang how to treat your body, your hair, atau your face gitu loh? Kalau aku biasanya untuk edukasi ke customer seperti itu, pas lagi ada acara-acara, kita tuh suka bikin acara beauty class. Oh gitu. Ya, misalnya beberapa customer kita yang mau ikut beauty class, di situ ada MUA dan ada aku juga biasanya di situ. Nah, di situ biasanya sih. Kalau di store juga kadang suka juga ngelayanin langsung gitu. Sendiri? Kalau lagi kunjungan ke store. Oke. Berarti hari-hari lebih ke ngurusin manajerial, ngurusin profit sistem. atau cuannya, sistemnya juga, dan nungguin bagi hasilnya. Iya. Gitu ya. Terus bagi waktu buat sendirinya gimana diri sendiri? Seperti pada orang umumnya aja sih. Senin sampai Sabtu kerja. Biasanya sekalian antara hybrid juga, bisa di in office atau di luar. Sampai minggunya libur. Untuk buat diri sendiri. Itu full tuh, nggak mau diganggu masalah kerjaan? Enggak juga, sebenarnya tetap by kerja WhatsApp. juga? Ngapain biasanya kalau hari Minggu? Kalau udah suntuk banget, udah burn out banget, aku lebih pelariannya ke alam. Oke. Naik gunung? Curug, gunung, bukit, nge-camp gitu. Nggak ngerusak kulit? Enggak dong, kan bawa. Tetap. Oke, Tiara. Kalau dikatakan 3 store, ini kan cukup besar-besar ya? Amin. Bekasi 2, Depok 1, terus karyawan juga banyak, timnya juga banyak. Yes. Omsetnya alhamdulillah kan udah luar biasa banget gitu ya. Puas nggak sih dengan pencapaian ini? Dibilang puas, kayak tadi ya, aku harus terus merasa kurang supaya bersyukur iya, tapi kalau untuk puas tidak, karena supaya untuk memecut diriku untuk lebih lari. Tapi kalau dibilang alhamdulillah bangga, karena aku berhasil merubah keterbatasan menjadi suatu pencapaian yang lebih gitu. Keterbatasan menjadi suatu pencapaian yang lebih. Betul. Dan ini dedikasinya untuk diri sendiri dan juga orang tua ya? Iya, karena sebenarnya motivasinya itu dulu keluarga aku nggak punya rumah nih, sewa di satu perumahan tersebut. Toko pertama itu mungkin 6 rumah kali, udah pernah sewa gitu. Yang akhirnya memotivasi diri untuk kayak aku harus bisa kasih ibu rumah sebelum aku menikah. Jadi itu udah diberikan? Udah di umur 19 tahun. Yang plannya mungkin umur 28 gitu. Karena si bisnis itu mungkin aku cuma sekedar target itu tadinya, sampai akhirnya harus lagi nih bikin bisnis yang baru. Kepecutnya gitu. Masalah keadaan ya? Iya. Berawal dari 2 juta juga sebenarnya sih. Itu tuh menarik tuh. Gimana? 2 juta tuh apa maksudnya? Gaji aku pertama. Waktu kerja? Bisa dibilang dulu perbantuan di Ramayana kali ya. Karena baru lulus sekolah kan, ijazah belum turun, baru apa sih namanya, surat keterangan lulus. Iya, surat SKL ya. SKL, keterangan lulus. Jadi dapat tawaran untuk ikut ke Ramayana, ikut, aku ambil sebulan dapat 2 juta. Cuma dari situ kayak itu sebenarnya udah jalanin bisnisnya sih, karena kan dari sekolah. Cuma aku ngeliat kayak aku bisa memanfaatkan waktu sebulan ini bisa lebih sebenarnya dari ini ketika aku lebih fokus. Berarti orang tua udah bangga dong ya? Semoga. Apa yang udah kamu kasih ke orang tua sekarang? Buat untuk orang tua, dari semenjak aku punya bisnis itu, aku udah mengcover semua kebutuhan rumah. Masya Allah. Dari sekolah. Gitu. Adik juga? Udah aku kuliahin. Oke, tinggal nunggu jodohnya yang setara nih ya? Iya, udah menuju juga. Oh, udah menuju juga. Oh, bisnis juga pasangan? Bareng juga. Satu bisnis yang sama? Berbeda, cuma kita saling bantu.
Oke, baik. Moga-moga didoain ya. Oke, Tiara, saya mau tanya, kalau melihat dari kompetitor yang begitu kuat ya, apalagi kan sekarang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh kompetitor kan itu bukan satu hal yang nggak perlu diwaspadai gitu. Apalagi Tiara kan tidak buat brand sendiri, tapi mungkin menjadi sebuah wadah. Nah, bagaimana secara manajerial Tiara mampu memberikan satu bentuk filtering terhadap produk-produk yang notabene-nya itu memang identik banget dengan THR Shop dibandingkan dengan kompetitor lain. Bentuk strategi seperti apa? Di luar sana mereka akan bikin inovasi yang gila-gilaan gitu. Untuk paling tidak saling menjatuhkan di antara brand dengan campaign mereka, dengan promosi-promosi mereka. Ada bentuk antisipasi nggak sih ke arah situ? Untuk membentuk suatu hal yang identik dengan THR Shop yang bikin berbeda dengan store lain. Yes. Sebenarnya dengan store lain yang bicara sesama lokal store, justru kita berkawan. Oh iya? Iya. Nggak ada kompetitor begitu? Kita berkawan, justru kita saling sharing. Ketika di kompetitor A dapat support apa dari brand, informasi ke kita pun juga bisa saling tukar informasi, bikin A, bikin B. Cuma memang bedanya kayak tadi sih, kita namanya berbisnis walaupun berkawan, tetap kita kasih sentuhan yang memang kita modifikasi gitu. Oke, pendekatan ke brandnya dilakukan sama Tiara sendiri atau ada tim khusus? Sama aku pun sekarang memang juga ada manajer juga yang langsung berhubungan dengan brand. Biasanya untuk yang sekarang dia yang handle, tapi kalau untuk urusan-urusan yang memang nggak bisa dipegang baru ke aku gitu aja. Berarti antara store satu dengan store-nya THR Shop misalnya, itu kan ada brand yang hampir sama tuh ya, yang masuk gitu loh. Nah, strateginya lebih kemana? Harganya lebih dimurahkan atau ada bundlingnya, buy one get one atau apa gitu? Agar perhatian atau atensi konsumen tuh lebih ke THR Shop gitu. Strategi apa yang dilakukan sama Tiara? FOMO, menciptakan suatu hal yang FOMO. Contohnya, produknya apa? Karena produk itu misalnya lagi promo, atau produk itu lagi viral, pasti kan kita kontenin nih di sosial media gitu kan. Stoknya juga pasti kan terbatas biasanya gitu. Nah, kita bikin ke konsumen itu seperti produk yang limited. Jadi cepet-cepetan datang, cepet-cepetan dapet gitu. Sampai akhirnya customer tuh udah tahu kalau misalnya THR Shop lagi ready stock produk tersebut, mereka mungkin kita buka jam 9, mereka bisa datang jam 8. Ngantri itu ya? Lebih kayak ngantri. Video yang ya, gitu? Kita bentuk FOMO tersebut. Oke, jadi strategi yang digunakan adalah strategi FOMO? Yes, menciptakan suatu yang FOMO. Tujuannya agar? Orang berlomba-lomba untuk cepat-cepatan dan merasa bangga ketika mendapatkan atau mengunjungi tempat aku. Oke, jadi seperti itu saya mau sedikit tunjukin video ini kefomoan para calon konsumen ya, sampai kayak begini gitu loh. Udah? Cukup ya. Ini antri banget luar biasa, mereka apa yang dicari? Biasanya mereka cari produk kebutuhan sehari-hari atau ada juga yang bulanan. Gitu. Cuma yang di video tersebut itu biasanya karena ya tadi bilang lagi momen lebaran, kita campaign besar, grand opening atau weekend gitu. Atau lagi ada produk viral yang baru. Yang baru ya, yang biasa dicari itu ya. Kak Tiara, kan biasanya kan peak moment atau peak season tuh kayak jelang Natal, Tahun Baru, Lebaran, Valentine, kayak gitu-gitu kan. Itu kan kayaknya momen yang pas untuk para pebisnis seperti Kak Tiara ini untuk ya paling tidak mendulang pundi-pundi dan juga cuan. Strateginya beda nggak sih dibandingkan dengan ya weekly tradingnya? Yes. Beda pastinya. Kita harus lebih prepare dari jauh-jauh hari untuk menyiapkan suatu hal yang gong lah ya gitu. Kita tuh untuk menciptakan FOMO itu bukan cuma sekedar kasih promo yang tadi kita bilang, yang tadi kita bahas, tapi kita bekerja sama dengan KOL juga gitu. Kita gunain ads juga. Kita gunain konten sosial media dan banyak hal gitu yang bikin boom, double power, triple power gitu. Jadi bikin masa itu banyak. Makin kaya, orang makin cari gitu ya. Yang capek orangnya, yang kaya ownernya gitu ya. Bisnis kan harus begitu, bukan? Tapi bisa jadi yang beli juga lebih kaya dari saya. Oke. Baik. Tiara, boleh nggak disampaikan 10 tahun atau paling tidak 5 tahun ke depan? Apa yang Tiara inginkan terjadi dalam kehidupan pribadi seorang Tiara? Dalam 5 tahun ke depan,
target aku mungkin sebelum umur 30 tahun ya. Oke. Semoga aku bisa menjadi salah satu orang yang bisa masuk ke dalam majalah Forbes. Amin. Terus apa lagi targetnya? Dan Tire Shop ini benar-benar bisa menguasai pasar Jabodetabek hingga Indonesia mungkin. Ada pesan yang mau disampaikan nggak sehubungan dengan para pelaku di dunia industri yang sama, yang mereka juga baru memulai tapi nggak tahu gimana caranya? Boleh di-sharingkan, berbagi? Buat teman-teman di luar sana yang memang lagi berusaha untuk mencoba berbisnis, memang kita itu biasanya butuh bahan bakar. Jadikan suatu hal yang keterbatasan atau sakit itu menjadi semangat baru. Dan sekalinya udah masuk atau bisa dibilang kita udah nyemplung, itu jangan sampai kita naik ke atas lagi. Justru kita harus terus berenang semakin dalam untuk mencapai suatu hal yang lebih gitu. Karena lebih baik menangis di waktu muda daripada menangis di waktu tua. Oke, baik. Wow, lebih baik menangis di waktu muda ketimbang Anda harus menangisi nasib Anda di masa tua. Dan demikian podcast Bincang Bersama dengan Tihara, owner dari THR Shop. Jadi kalau Anda ingin belajar lebih jauh bagaimanakah memanage diri untuk mengembangkan sebuah bisnis, silakan putar ulang tayangan podcast Bincang Bersama hanya di Smart FM. Demikian, saya Daryl Adam. Sampai jumpa. Bincang Bersama.